Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Zahra dengan NPM 1940102991. Sebelumnya saya ucapkan rasa hormat kepada Bapak Ardi Gunardi SE MSI selaku dosen pengampu di mata kuliah Perencanaan Keuangan. Di sini saya akan menjawab dan juga menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan dari tugas yang beliau berikan. Yang pertama itu, perencanaan keuangan pribadi adalah suatu proses sistematis mempertimbangkan elemen penting urusan keuangan pribadi untuk mencapai tujuan keuangan. Untuk soalnya, jelaskan 6 langkah proses perencanaan keuangan. 6 langkah proses perencanaan keuangan. Yang pertama, menentukan tujuan keuangan. Semisal kita ingin membeli gadget atau sesuatu yang kita inginkan namun dalam jangka waktu 1 tahun lagi. Nah, dari semua keinginan kita, maka kita harus menentukan kembali apakah kita ingin menabung atau berinvestasi. Untuk mewujudkan keinginan kita itu bisa dengan mengatur keuangannya secara terurut. Mulai dari wishlist, kemudian yang kedua biaya, yang ketiga jatuh tempo, dan yang ketiga strategi untuk mencapainya. Kemudian untuk poin yang kedua, menghitung kebutuhan dana. Setelah selesai menentukan apa saja yang sudah kita rencanakan, kita perlu untuk menghitung kebutuhan dana agar perencanaan keuangan kita lebih jelas dan juga lebih terperinci. Kemudian yang ketiga, membuat strategi dan rencana. Jika sudah mendapatkan perhitungan dana, kita bisa melihat ke aset finansial yang kita punya, apakah sudah tersedia atau belum untuk mendukung rencana tersebut. Seperti contoh, kita yang memiliki rencana untuk menyiapkan dana pembangunan di tahun 2023, akan tetapi dana yang sudah terkumpul di tahun ini hanya sebesar 1 juta. Nah, jelas saja dana tersebut tidak akan cukup untuk biaya pembangunan karena banyak mengeluarkan biaya untuk membeli bahan-bahan bangunan dan juga untuk membayar biaya tukang. Dengan menyadari bahwa dana tersebut tidak akan mencukupi, kita harus memperhitungkan kembali berapa jumlah dana yang kita kumpulkan melalui tabungan atau investasi agar mencapai target dengan tepat waktu. Untuk dapat menghasilkan output yang sesuai dengan harapan kita harus menentukan produk keuangan yang sesuai dengan tujuan finansial yang kita ingin capai. Kemudian untuk poin yang keempat, mengetahui produk finansial. Langkah selanjutnya, pahami produk finansial yang tersedia di pasaran saat ini. Terdapat beberapa produk finansial yang bisa membantu seperti saham dan obligasi. Selain kedua produk finansial tersebut, alternatif lain yang cukup populer adalah berupa aset fisik seperti emas atau properti. Masing-masing produk finansial ini memberikan imbal hasil dan risiko yang berbeda-beda, sehingga perlu disesuaikan dengan target kebutuhan dana dan sisa waktu yang tersedia dalam mengumpulkan dana tersebut. Yang kelima itu implementasikan rencana. Rencana keuangan sendiri adalah panduan utama untuk dapat melakukan pengelolaan dalam keuangan. Karena itu, setiap rencana harus diimplementasikan langsung dan dibuat. Untuk poin yang keenam, monitor perkembangan dan evaluasi. Setelah melakukan implementasi action plan tersebut, langkah selanjutnya melakukan evaluasi secara berkala. Untuk memonitor perkembangan dan mengevaluasi action plan, perlu dilakukan secara rutin setidaknya 6 bulan sekali untuk melihat kinerja dari investasi yang kita lakukan untuk rencana keuangan tersebut. Apakah berjalan baik atau tidak? Apabila ternyata tidak berjalan sesuai harapan, bisa jadi kita harus beralih ke produk investasi yang lain. Kemudian saya akan menjawab dan juga menjelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu perencanaan keuangan yang baik diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan. Untuk soalnya, jelaskan manfaat perencanaan keuangan yang baik. Manfaat perencanaan keuangan yang baik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, memperbaiki standar hidup.
Jika kita lihat dari standar hidup warga Indonesia, masih banyak yang memiliki tatanan hidup serta perekonomian yang rendah. Dengan memiliki perencanaan keuangan, kita bisa lebih terarahkan dan juga tertata demi mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian poin yang kedua, bijak dalam melakukan setiap pengeluaran. Dengan adanya perencanaan keuangan, kita menjadi bisa untuk mengatur setiap pengeluaran. Seperti contoh, apabila kita dihadapkan untuk membeli tas keluaran baru dengan bahan pokok rumah tangga, maka setelah kita memiliki perencanaan keuangan, maka kita akan dapat memilih sesuatu yang lebih penting dan berguna, yaitu membeli bahan pokok rumah tangga. Kemudian poin yang ketiga, meningkatkan kekayaan. Dalam perencanaan keuangan, selain memperbaiki standar hidup dan bijak dalam pengeluaran, kita juga bisa meningkatkan kekayaan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jika kita hanya membeli apa saja yang kita butuhkan dan dapat berguna, maka pengeluaran kita tidak terlalu banyak sehingga masih memiliki uang untuk bisa dikumpulkan supaya perencanaan keuangan berjalan lancar untuk kedepannya dapat mencapai sesuatu yang kita inginkan dan rencanakan. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, tentukan pilihan karir Anda dan jelaskan hubungan terhadap perencanaan keuangan pribadi. Untuk karir sendiri, saya selalu ingin menjadi seorang pengusaha sukses dan juga memiliki perusahaan sendiri. Saya suka menghadapi sebuah tantangan dan proses panjang yang akan dilalui untuk mencapai sesuatu yang saya inginkan agar dapat terwujud nantinya. Mungkin untuk mempunyai suatu usaha seperti restoran, bisa melakukan perencanaan keuangan dari sekarang agar nanti setelah lulus kuliah ataupun setelah saya mempunyai pengalaman bekerja, saya mempunyai keuangan yang cukup untuk mendirikan sebuah restoran. Mungkin sekian penjelasan dari saya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas Bapak Ardi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.